Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran akidah akhlak. Kita mengulang pelajaran 8 tentang Asmaul Husna pada halaman 105 sampai dengan halaman 114. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang silahkan anak-anak simak bukunya pada halaman 105. Di situ ada gambar tentang desa yang sudah berbulan-bulan kekeringan yang akhirnya kemudian diguyur hujan yang lebat karena warga desa tersebut tidak henti-hentinya berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Nah, cerita itu menunjukkan kebesaran Allah dalam hal kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran Allah. Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dia bisa berkehendak kepada ciptaannya sesuai dengan keinginannya. Untuk itu, kita sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah harus mempercayai dan mengimani sifat-sifat yang dimiliki Allah. Jadi, kita harus meminta segala sesuatu kepada Allah. Karena Allah adalah tempat untuk meminta. Nah, kita wajib mempercayai dan mengimani sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah atau Asmaul Husna. Selanjutnya yang B di halaman 108. Al-Wali. Nah, ketika kamu merasa takut dalam berlayar, kepada siapa kalian meminta perlindungan? Ketika terjadi bencana alam, kepada siapa kalian minta tolong? Pada saat diri kalian tidak aman, kalian akan mencari perlindungan kepada siapapun yang dianggap mampu memberi perlindungan. Nah, untuk anak yang beriman, tidak ada yang layak dijadikan sandaran dan perlindungan kecuali Yang Maha Pelindung. Allah memiliki sifat Al-Wali, berarti Yang Maha Pelindung. Diingat-ingat ya nak, Al-Wali itu artinya Yang Maha Pelindung. Allah melindungi anak-anak yang beriman. Hubungan Allah dengan mereka sangat dekat. Mereka dapat merasa dekat dengan Allah sehingga merasa aman dalam lindungannya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 257 yang artinya Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, perlindungan Allah itu tidak hanya bersikap atau bersifat fisik. Allah melindungi hati kalian dari kesesatan dan menuntun kalian ke jalan kebenaran. Kalian senantiasa terhindar dari godaan setan yang menyesatkan. Nah, itu untuk anak-anak yang beriman. Sedangkan untuk anak-anak yang tidak beriman, pelindung mereka adalah setan. Setan membisikkan kepada mereka supaya melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Setan hanya akan menyesatkan dan menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Jika mengaku beriman kepada sifat Allah Al-Wali, kalian wajib mengamalkannya. Kalian memberi perlindungan dan membela kebenaran kepada teman-teman yang tertindas dan teraniaya. Kalian tidak boleh melindungi dan membela teman-teman yang bersalah sebagaimana sifat Allah yang Maha Melindungi. Berarti kalau anak-anak mau mengimani sifat Allah yang Maha Pelindung itu, anak-anak bisa melindungi dan membela kebenaran kepada teman-teman yang tertindas dan teraniaya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya yang C, Al-Mujib. Pernahkah kalian berdoa? Kepada siapa kalian berdoa? Tentunya kepada Allah. Apa yang kalian minta dalam berdoa? Sudahkah doa kalian dikabulkan? Nah, dalam setiap waktu kalian sering berdoa. Kalian memohon perlindungan, kepandaian, rezeki, dan kesehatan kepada Allah. Kalian tentu merasa gembira jika doa kalian dikabulkan. Nah, siapa yang mengabulkan doa? Tentunya Allah.
Allah adalah zat yang memiliki sifat al-mujib, berarti yang maha memperkenankan doa. Allah mengabulkan doa dari siapa saja yang meminta. Doa orang kafir yang teraniaya juga dikabulkan. Anak-anak yang berdoa kepada Allah berarti mereka membutuhkan pertolongannya. Sebaliknya, anak-anak yang tidak mau berdoa adalah cermin anak-anak yang sombong. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Barangkali kalian sering berdoa tetapi merasa belum dikabulkan. Jika hal itu terjadi, hendaklah kalian tidak berprasangka buruk kepada Allah. Allah pasti menepati janji permohonan hambanya. Allah mustahil mengingkari janjinya untuk memperkenankan doa kalian. Kalian tetap berprasangka baik kepada Allah. Allah lebih mengetahui yang terbaik untuk hambanya, sama dengan perumpamaan berikut. Nah, saat ini kalian masih duduk di bangku sekolah dasar, kemudian kalian minta kepada ayahmu untuk dibelikan sepeda motor. Walaupun ayahmu mampu untuk membelikan, tentu beliau tidak akan mengabulkan permintaanmu. Ayahmu tahu bahwa kalian belum membutuhkannya dan akan mendatangkan bahaya bagi kalian. Nah, jadi anak-anak harus menilai diri anak-anak sendiri ketika berdoa. Apakah anak-anak sudah memenuhi persyaratan? Apakah anak-anak sudah berdoa dengan sungguh-sungguh? Apakah doa anak-anak diikuti dengan usaha? Tentu tidak ada manfaatnya jika kalian berdoa supaya nilai ulangan baik, tetapi kalian tidak pernah belajar. Nah, jadi selain berdoa, kita harus tetap berusaha. Semuanya beriringan ya, antara berdoa dan usaha itu beriringan. Nah, apabila doa kalian belum dikabulkan, kalian harus bersabar. Pasti janji Allah akan menepati janji permohonan hambanya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya yang D, Al-Jabar. Pernahkah kalian melihat pemain sumo dan binaragawan yang rata-rata berbadan besar? Orang-orang yang terlibat dalam olahraga tersebut biasanya memiliki badan yang perkasa dan kuat. Nah, siapakah yang berkehendak atas semua itu? Allah lah yang berkehendak memberi keperkasaan kepada mereka. Oleh karena itu, kita harus berbangga bertuhankan Allah karena Dia Tuhan yang maha berkehendak, maha perkasa, dan maha kuat. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menandinginya. Oleh karena itu, Allah memiliki sifat Al-Jabar, yang berarti maha berkehendak dan maha kuat. Al-Jabar bisa juga berarti memaksa. Keperkasaan Allah tiada bandingnya, hanya Allah yang mampu memperbaiki keadaan setiap makhluknya. Dialah yang menghendaki segala sesuatu terjadi. Allah yang maha berkehendak dan maha kuat memaksakan kehendaknya kepada siapapun. Tidak ada satupun kekuatan yang dapat menentang dan mencegah kehendaknya. Segala sesuatu di alam semesta ini tunduk kepada kehendak dan aturannya. Bintang, bulan, matahari, bumi, dan segala makhluk yang hidup baik di darat, laut maupun udara semua tunduk pada aturan dan hukum yang telah ditetapkan Allah dengan kehendaknya. Oleh karena itu, kita tidak boleh memiliki sifat sombong dan angkuh karena akan merugikan diri sendiri. Nah, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, silakan anak-anak buka bukunya halaman 114. Di situ ada khulasa atau rangkuman. Yang pertama, al-batin, yang artinya yang batin. Sifat Allah yang batin memiliki makna bahwa Allah mengetahui apa-apa yang tersembunyi dari hambanya. Yang kedua, al-waliyu, artinya maha pelindung. Allah sebagai pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedangkan setan sebagai pelindung bagi orang-orang yang kafir. Yang ketiga, al-mujib, yang artinya yang maha memperkenankan doa. Orang-orang yang berdoa kepada Allah berarti membutuhkan pertolongannya, sedangkan orang-orang yang tidak mau berdoa berarti cermin orang-orang yang sombong. Yang keempat, al-jabar,
Secara bahasa berarti yang memaksa, artinya Allah yang maha berkehendak dan maha kuat memaksakan kehendaknya kepada siapapun. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menentang dan mencegah kehendaknya. Nah, itu saja ya anak-anak yang dapat Bu Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga anak-anak bisa semakin memahami mengenai Asmaul Husna 2. Nah, sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.